Materi pada minggu hari ini yaitu merupakan materi sistem indera, di mana kita akan mempelajari apa saja sih sistem indera yang ada pada tubuh kita. Yang pertama, apa sih itu sistem indera? Nah, sistem indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut dengan panca indera, karena terdiri dari 5 indera, yaitu yang pertama indera penglihat atau mata, yang kedua indera pendengar atau telinga, yang ketiga adalah indera pembau atau hidung, kemudian yang keempat adalah indera pengecap atau lidah, dan yang terakhir adalah indera peraba. Kepekaan alat indera dalam menanggapi rangsangan dapat berkurang jika adanya gangguan pada alat indera. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh penyakit atau adanya kelainan, serta penyakit yang menyerangnya. Macam-macam indera yang pertama yaitu di sini ada mata. Mata merupakan alat indera yang unik karena sangat peka terhadap cahaya. Dan mata ini memiliki fungsi sebagai indera penglihat. Terkait dengan kerjanya yaitu dengan cahaya, terang dan gelap, terus warna, serta benda yang dilihat. Mata merupakan alat indera yang sangat kompleks. Berikutnya, bola mata dieratkan oleh beberapa otot tulang tengkorak agar mata dapat bekerja dengan baik. Maka mata dilindungi oleh alis mata, rambut mata, kelopak mata. Bola mata manusia juga terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama lapisan luar atau sklera, yang kedua lapisan tengah atau koroid, dan yang ketiga adalah lapisan dalam atau retina. Sklera dilindungi oleh membran mukus atau konjungtiva yang berfungsi membuat mata selalu basah dan lembab. Sklera yang transparan atau kornea memungkinkan cahaya masuk ke bola mata. Kornea tidak dilindungi oleh konjungtiva. Bagian depan koroid membentuk suatu badan bulat yang disebut dengan iris. Nah, iris adalah bagian berwarna pada mata. Iris memiliki fungsi mengatur cahaya yang masuk melalui pupil. Pupil ini adalah suatu lubang yang di tengah-tengah iris. Jika intensitas cahaya tinggi, pupil akan mengecil, dan jika cahaya rendah, maka akan sebaliknya, yaitu pupil akan membesar. Di dalam koroid terdapat retina yang membentuk lapisan dalam bola mata. Retina mengandung sel-sel fotoreseptor. Retina pada manusia mengandung sekitar 125 juta sel-sel batang. Lalu terdapat juga 6 juta sel-sel kerucut. Kedua sel fotoreseptor tersebut diberi nama sesuai dengan bentuknya. Di belakang pupil juga terdapat sebuah lensa yang berfungsi memfokuskan cahaya yang masuk. Lensa tersebut melekat pada suatu otot mata atau otot silataris. Bentuk lensa diatur oleh otot mata tersebut. Ketika mata melihat objek yang dekat, otot silataris akan berkontraksi menarik koroid mendekati lensa. Nah, berikut ini merupakan contoh gambar dari sistem indera bagian mata. Kemudian kita akan melanjutkan dengan kelainan dan penyakit pada mata. Yang pertama yaitu rabun jauh. Rabun jauh atau miopi ini merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat objek yang jauh dengan jelas. Hal ini karena lensa mata terlalu cembung atau bola mata terlalu panjang. Akibatnya, bayangan akan jatuh di depan bintik kuning. Penderita miopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata. Yang kedua adalah rabun dekat. Penderita rabun dekat atau hipermetropi tidak mampu melihat objek benda secara jelas dari jarak dekat. Hal ini terjadi karena lensa mata terlalu pipih. Bayangan akan jatuh di belakang bintik kuning. Kelainan ini dapat dikoreksi dengan menggunakan kacamata lensa cembung. Yang berikutnya adalah astigmata, yaitu disebabkan oleh permukaan lensa atau lengkungan kornea yang tidak mulus. Akibatnya, bayangan yang jatuh tidak tepat pada bintik kuning. Penglihatan penderita astigmata dapat dikoreksi dengan lensa silindris. Berikutnya yaitu adalah glaukoma, merupakan suatu keadaan yang mana tekanan bola mata meninggi. Jika tidak segera diobati, akan menyebabkan kebutaan. Umumnya, penyakit ini dialami oleh orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas. Yang kelima yaitu trakoma, merupakan virus yang menimbulkan peradangan pada kornea.
Jika tidak segera diatasi, dapat menyebabkan kebutaan. Traukoma ini dapat diobati dengan pemberian antibiotik. Dan yang terakhir adalah katarak. Penyakit ini disebabkan oleh terjadinya pengeruhan pada lensa. Semakin keruh lensa, maka semakin tidak jelas penglihatan. Lama-kelamaan dapat menyebabkan kebutaan. Pengangkatan lensa katarak dan menggantikannya dengan lensa buatan merupakan cara terbaik dalam pengobatannya. Berikutnya adalah indera pendengaran atau telinga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran kita akan suara atau bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Bagian-bagian telinga tersusun atas bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga luar terdiri atas daun telinga. Daun telinga, saluran. Bagian-bagian telinga tersusun atas bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Pada daun telinga berfungsi yaitu untuk membantu memusatkan gelombang suara yang masuk ke dalam saluran pendengaran. Sedangkan pada selaput gendang atau membrani timpani berfungsi menangkap gelombang suara. Pada bagian tengah terdapat 3 macam tulang, yaitu yang pertama tulang martin, tulang landasan, dan yang ketiga tulang sanggurdi. Pada ketiga bagian dalam juga terdiri atas bagian rumah siput, yaitu dan juga terdiri dari 3 saluran rumah lingkaran. Dan yang berikutnya ini merupakan gambar dari sistem indera pendengar atau telinga. Berikutnya yaitu kelainan atau penyakit pada telinga. Yang pertama yaitu adalah tuli. Tuli yaitu orang yang tidak bisa atau tidak dapat lagi mendengar. Bisa dikatakan dengan tuli. Tuli ini dapat disebabkan oleh menumpukan kotoran telinga sehingga menyumbat saluran telinga. Oleh karena itu dianjurkan untuk sering-sering membersihkan saluran telinga. Tapi membersihkan telinga ini juga harus menggunakan bahan yang steril atau pembersih yang steril. Yang kedua adalah radang telinga tengah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri atau virus. Biasanya radang telinga tengah diikuti oleh radang pada saluran pernafasan bagian atas. Biasanya radang telinga paling sering menyerang pada anak-anak. Dan yang ketiga yaitu mabuk perjalanan. Mabuk ini disebabkan oleh adanya gangguan pada 3 saluran tengah lingkaran. Gangguan ini dapat disebabkan oleh rangsangan yang terus-menerus oleh gerakan-gerakan atau getaran-getaran yang terjadi selama perjalanan, sehingga keseimbangan tubuh terganggu. Yang ketiga yaitu adalah hidung. Hidung merupakan indera pembau yang peka terhadap rangsang, berbentuk gas dan uap. Di dalam rongga hidung terdapat sel-sel reseptor yang dilengkapi dengan rambut-rambut halus berselaput lendir. Pada waktu kamu mencium aroma makanan, zat berbau yang menguap dari masakan tersebut terhirup bersama udara pernafasan. Kemudian larut bersama selaput lendir di dalam rongga hidung. Hal ini merangsang ujung saraf pembau dalam rongga hidung. Dari ujung sel-sel saraf ini, impuls akan diteruskan ke otak. Setelah dari otak, kamu akan dapat mengatakan bahwa masakan tersebut harum. Fungsi indera pembau akan hilang jika terjadi penyumbatan terhadap hidung, misalnya oleh polip atau tumor, dan adanya infeksi pada reseptor pembau atau virus. Fungsi indera pembau akan hilang jika terjadi penyumbatan rongga hidung, misalnya oleh polips atau tumor, dan adanya infeksi pada reseptor-reseptor pembau oleh virus. Hilangnya fungsi indera pembau disebut dengan anosmia. Ini merupakan bagian-bagian dari hidung. Di situ ada selaput saraf, ada tulang hidung, serabut saraf, dan sila saraf pembau. Yang keempat adalah lidah.
Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan. Dengan mengunyah dan menelan, dalam menjalankan fungsinya, indera pengecap bekerja sama dengan indera pembau, seperti dengan indera lainnya. Indera pengecap akan mengalami gangguan apabila ada kelainan atau penyakit yang menyerangnya. Hal tersebut akan terjadi akibat radang lidah atau glosistis. Nah, di lidah itu juga terdapat bagian-bagian, biasanya kan indera perasa. Pada bagian lidah itu terdapat ujung lidah yang peka terhadap rasa manis. Jadi kalau kalian makan gula itu yang peka terhadap rasa manis adalah di bagian ujung. Kemudian di samping lidah peka terhadap rasa asin dan asam. Sedangkan pada pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Kelima adalah kulit. Kulit merupakan indera peraba, di mana di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf peraba. Tidak semua permukaan kulit merupakan alat peraba yang sama pekanya. Bagian yang paling peka adalah bagian ujung jari dan bibir. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Kulit adalah organ yang memiliki banyak fungsi, di antaranya adalah sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan. Sebagai alat indera peraba, salah satu organ yang berperan dalam ekskresi juga, dan juga bisa mengatur suhu tubuh. Berikut ini merupakan gambar dari sistem indera bagian kulit. Mungkin sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin bertanya, jika kurang paham bisa kita lanjutkan di forum diskusi.